Warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali lagi bersama kami di program Sabar Sahur bareng Radio Roja Pontianak, yang dimana pada subuh ini kita akan mendengarkan kajian dengan tema memperbaiki hati yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Al-Qubari Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini juga bisa disimak di Instagram kami @Radio Roja Pontianak. Bagi yang ingin bertanya, bisa menghubungi nomor 0896 9443 6282. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menghubungi di nomor 0896 9443 6282. Alhamdulillah, kita telah terhubung dengan Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz, tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fi din wa aqdi'anikum rahiman wa rahimakumullah ta'ala ajma'in. Para pendengar Radio Roja Pontianak dimanapun antum dan antum berada, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang selalu dan senantiasa memberikan kenikmatan kita kepada saat ini, hingga terkhusus Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita bertemu bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dan ini salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan tidak semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan bertemu bulan Ramadan karena ada wafatkan sebelum bulan Ramadan. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala temukan bulan Ramadan, tetapi dia tidak bisa melakukan ketaatan bulan Ramadan. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala temukan bulan Ramadan, tapi mereka tersebut adalah menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kebaikan tersebut, kita dapat melakukan ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, Tuhan ini wa farda'anikum rahiman wa rahimakumullah ta'ala ajma'in. Para pendengar Radio Roja Pontianak dimanapun antum dan antum berada. Dan selanjutnya, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kesempatan kepada kita dapat melakukan ketaatan, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nikmat daripada segala-galanya. Ada manusia yang menghabiskan waktunya hanya tujuan untuk dunia saja, sehingga waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk melakukan ketaatan, keadaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh untuk melakukan ketaatan, mereka sia-sia. Tidak sedikit mereka habiskan sesaat mereka hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit kesehatan mereka gunakan adalah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwanatin ayyakum rahiman wa rahimakumullah ta'ala ajma'in. Para pendengar Radio Roja
Wasallam, kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, kepada pengikutnya. Dan kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala selalu senantiasa dapat menteladani beliau, dapat mencontohi beliau di dalam segala bentuk di dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah, orang yang selalu senantiasa teguh di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Terkhusus kita hidup di zaman penuh fitnah. Nabi, Tuhan bin Adam rahimahullah ta'ala, para pendengar radio Pontianak dimanapun antum dan antum berada, semoga selalu senantiasa kita diistiqomahkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda pada kesempatan ini, jika ini kita akan membahas satu perkara, yang perkara ini adalah perkara agung, perkara yang besar, yang kadang terabaikan di antara kita semua. Saya pribadi dan secara umum kita semua, yaitu adalah untuk memperbaiki hati kita, untuk menata hati kita, untuk selalu dan senantiasa berusaha memperbaiki hati-hati kita yang selalu dan senantiasa lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar radio Pontianak dimanapun antum dan antum berada, semoga selalu senantiasa kita diistiqomahkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati ada mempunyai fungsi yang besar yang membuatkan kita dekat atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati mempunyai fungsi yang besar yang meringankan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, yang membuat berat kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Tuhan Fidil Ajam rahimahullah ta'ala ajma'in, para pendengar radio Pontianak dimanapun antum dan antum berada, semoga selalu senantiasa kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya kita untuk memperbaiki hati, karena kita ketahui al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Yazidu bi ta'ah, naik keimanan tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkurang keimanan tersebut dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu yang membuat iman turun tersebut karena banyaknya penyakit hati, dan maka pentingnya kita untuk selalu dan senantiasa mengislah, untuk memperbaiki hati kita. Para pendengar radio Pontianak dimanapun antum dan antum berada, semoga selalu senantiasa diistiqomahkan di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara yang pertama, untuk cara untuk memperbaiki hati adalah untuk mengikhlaskan di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya khairu bin Ajam rahimahullah ta'ala, para pendengar radio Pontianak dimanapun antum dan antum berada, semoga selalu senantiasa kita di atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya khairu bin Ajam, sebagaimana kita telah menyadari Allah Jalla wa'ala menciptakan kita ada untuk beribadah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali untuk beribadah. Maka ya khairu bin Ajam rahimahullah ta'ala, hendaknya kita untuk selalu dan senantiasa mengikhlaskan di dalam mengisahkan Allah, bukan mencari yang lain, bukan mencari yang lain. Karena ada manusia memeluk agama yang mulia ini ingin mencari kedudukan, ingin mencari keselamatan, tetapi kita mengikhlaskan dengan sebenar-benarnya di dalam mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa
rahimana wa rahimakumullah ta'ala ajma'in. Para pendengar Radio Roja Pontianak dimanapun antum dan antuna berada, semoga selalu dan senantiasa kita istiqomahkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hati ini. Dan kita harus tahu yang menciptakan hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak lantas hati ini dipalingkan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak lantas hati ini dia jadikan untuk selalu dan senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hendaknya kita sebagai orang beriman, kepada kita azza wa jalla rahimahullah ta'ala ajma'in. Para pendengar Radio Roja Pontianak dimanapun antum dan antuna berada, untuk selalu dan senantiasa menjaga jiwa kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para pendengar Radio Roja Pontianak dimanapun antum dan antum berada, Tuhan fiddin wa qadla aliyakum rahimah wa rahimakumullah ta'ala. Dan inilah cara yang pertama, cara yang agung, yang paling besar untuk senantiasa memperbaiki hati kita. Karena kita akan dapatkan orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang memalingkan peribadatan selain kepada Allah, maka hati mereka akan rusak. Hati mereka akan ternodai, hatta hati mereka akan bisa terkotori. Maka dengan mereka mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mereka mengikhlaskan beribadah hanya kepada Allah, akan membuatkan hati mereka bersih, akan menerima kebenaran, akan menerima mana yang benar, mana yang salah, akan menerima mana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, mana perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dakwah para Rasul semua adalah dakwah mengajak manusia mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membuat manusia akan menerima kebenaran. Jadi ini jangan sampai kita bolak balikan. Maka dakwah yang asas, dakwah yang pertama, ajak mereka mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum melakukan perkara-perkara yang lain. Apalah artinya? Mereka melakukan ibadah salat, mereka melakukan amalan-amalan sunnah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi di satu sisi mereka adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Jalla wa Ala mengatakan seluruh amalannya ketika dihadirkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faqadimna ma'an. Ketika dihadirkan semua apa yang mereka lakukan, maka Allah Jalla wa Ala mengatakan dijadikan seluruh perbuatan mereka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka baru bukan di atas mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla wa Ala jadikan seperti paramidana yang berterbangan. Nah, ikhwan fillah wa qadul aliyakum rahimah wa rahimakumullah ta'ala ajma'in. Para pendengar Radio Roja Pontianak dimanapun antuna berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dan senantiasa membimbing kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, cara kita untuk memperbaiki, untuk menata selain orang-orang beriman, hati-hati kita semuanya adalah menggunakan hati sebagaimana tujuan penciptanya Sang Khalik. Menggunakan hati sebagaimana diinginkan Sang Khalik, penciptanya itu Allah Jalla wa Ala. Nah, ikhwan fillah azza wa jalla ta'ala. Hada al-qalbu khuliqa liyakuna 'abda Allah. Yang kita katakan ikhwan fillah azza wa rahimakumullah ta'ala, hati ini diciptakan adalah untuk menjadi hamba Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mengikuti apa yang Allah perintahkan. Maka seluruh amalan-amalan yang berkaitan dengan hati, ikhlas, cinta, berharap, takut, bertawakal, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah amalan hati. Allah menciptakan hati ini untuk taat kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai palingkan hal demikian selain yang Allah Subhanahu wa ta'ala tujuan dalam penciptaannya. Maka akan temukan kehancuran. Tidak ada sedikit manusia mungkin yang mereka mampu cinta dengan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada kedudukan, cinta kepada jabatan, cinta kepada pasangan. Mereka akan membuat mereka lalai kepada Allah. Kenapa? Karena mereka menjadikan hati mereka selayaknya bukan sebagaimana Allah itu inginkan. Karena Allah inginkan di dalam menciptakan hati untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu dan senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah azza wa jalla rahimakumullah ta'ala, para pendengar Radio Roja
kerusakan. Nah, maka salah satu untuk memperbaiki, ingat Allah Jalla wa'ala menciptakan hati ini adalah untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fillah adiyakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala ajmain. Baik. Selanjutnya ikhwan fillah adiyakum rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio Roja Pontianak dimanapun antum dan antum berada. Salah satu cara untuk memperbaiki hati-hati kita atau untuk menjaga hati-hati ini dari penyakit-penyakit hati, menjaga hati ini dari kerusakan-kerusakan adalah dengan selalu dan senantiasa beramal saleh. Amal yang zahir maupun batin, amal yang tampak maupun amal yang berkenan hati. Dan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan apapun perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara sunnah. Dengan kita melakukan amal soleh tersebut, maka pada dasarnya kita telah menata, membenahi hati kita semuanya. Maka ya fitnah aja rahimakumullah ta'ala, tidaklah orang-orang yang tersebut yang mungkin hati mereka dalam keadaan gundah gulana, melainkan karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari ketaatan. Jangan pernah kita mengira mungkin orang yang jatuh dalam kemaksiatan mereka tertawa dengan tertawa lepas, mereka mendapatkan kebahagiaan. Tidak, ikhwan. Wa qad ta'ayyakum rahiman wa rahimakumullah ta'ala ajmain. Para pendengar radio Roja Pontianak dimanapun antum dan antum berada, semua mereka akan dapatkan kegundahan karena mereka melanggar fitrah dengan tujuan diciptakannya hati tersebut. Mereka tidak dapatkan kebahagiaan. Maka ya fitnah ayyakum rahiman wa rahimakumullah ta'ala, maka dengan kita beramal saleh, jadi dikatakan amal saleh adalah amalan yang dibangun di atas ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amalan yang dibangun sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Ketika dua ini tidak terbangun, itu bukan dikatakan amal saleh. Nah, mukhalifin anyakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Nah, inilah salah satu yang poin yang ketiga, cara memperbaiki hati, yaitu dengan memperbanyak amal saleh yang zahir maupun yang batin, baik yang wajib maupun yang mustahab. Nah, ikhwan fillah ajakum rahiman wa rahimakumullah ta'ala. Adapun yang keempat, cara untuk memperbaiki, menata hati kita, untuk selalu dan senantiasa menjaga hati ini agar selalu dan senantiasa istiqamah, adalah dengan zikrullah wa qiraatul Qur'an, yaitu dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membaca Al-Quran. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membaca Al-Quran. Nah, ikhwan fillah ajakum rahiman wa rahimakumullah ta'ala ajmain. Ini adalah yang kita ketahui ikhwan fillah ajakum rahiman wa rahimakumullah ta'ala. Sebagaimana dikatakan, dawaul qalb, obatnya hati adalah 5 perkara, khamsatu asya. Salah satunya adalah qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan kepada kita, afala yatadabbarul Quran am ala qulubin aqfalha. Mengapa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kalian tidak mentadabbur Al-Quran? Apakah hati kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah terkunci? Maka ini salah satu untuk memperbaiki hati, untuk membuat hati ini jernih, hilang dari penyakit-penyakit hati, dari penyakit hasad, penyakit yang lain-lainnya yang membuat hati kita kotor, adalah dengan selalu dan senantiasa ingat kepada Allah dan selalu dan senantiasa memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, ikhwan fillah ajakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala ajmain. Para pendengar radio Roja Pontianak dimanapun antum dan antum berada. Adapun poin yang kelima, untuk memperbaiki, untuk selalu senantiasa menjaga stamina hati kita adalah bermajlislah dengan majlis orang-orang yang soleh, yang di dalamnya tersebut yadhkuruna Allah,
yang di dalamnya adalah majelis yang diajarkan kita ingat kepada Allah. Majelis yang di dalamnya membuat kita selalu dan senantiasa diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan majelis orang-orang yang saleh. Jadi majelis yang di dalamnya disampaikan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, ini majelis yang saleh. Maka jangan tertipu dengan penampilan, jangan tertipu dengan sanjungan. Ketika di dalamnya tiada disampaikan syariat yang mulia, di dalamnya tidak disampaikan Al-Quran maupun Sunnatul Nabi Muhammad SAW, walaupun dikenal ada dia adalah orang yang saleh, kata manusia, tapi tidak ada satupun diucapkan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, maka ini bukan majlis orang yang saleh. Maka ya pada fitnah aja rahimahullah ta'ala, ini maka pentingnya kita untuk selalu dan senantiasa duduk di majlis ilmu yang akan membuat hati-hati ini tertata melakukan kebaikan, yang membuat hati kita ini selalu dan senantiasa terjauh dari penyakit-penyakit hati, yang membuat hati ini selalu dan senantiasa cinta dengan kebaikan, sehingga hati ini akan melakukan untuk selalu dan senantiasa tunduk kepada Sang Pencipta, sebagaimana tujuan Allah Jalla wa'ala untuk menjadi kita orang-orang yang selalu dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ajma'in. Nah, selanjutnya khonifidin aliyakum rahimahullah ta'ala, selalu dan senantiasa memperbanyak, salah satunya adalah memperbanyak ziarah kubur, memperbanyak ingat kematian. Ini salah satu memperbaiki hati kita, yang hati lalai, yang hati cinta dengan dunia. Ketika hati ini senantiasa ingat dengan kematian, dia ke kuburan, ziarah kubur. Satu di antara mereka juga dulu mempunyai harta, satu di antara mereka ada mempunyai rumah, satu di antara mereka juga mempunyai segala, semua ditinggalkan. Dan ini salah satu cara untuk mengingatkan kepada kita untuk memperbaiki hati kita, yang hati yang mulai mungkin berpaling, atau hati yang sudah berpaling, hati yang sudah melenceng dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, bakal fitnah yakum rahimana rahimakumullah ta'ala ajmain. Tentunya semuanya tersebut atas koridor, atas tentu garis-garisan syariat yang telah Allah tentukan. Jadi ziarah kubur sebagaimana syariat yang ditentukan, bukan minta berkah dan sejenisnya. Nah, yang dilakukan sebagian saudara kita, nah, bakal fitnah yakum rahimani rahimakumullah ta'ala ajmain. Nah, selanjutnya bakal fitnah yakum rahimakumullah ta'ala, cara untuk memperbaiki hati yang disebutkan di sini khonifidin aliyakum di dalam kitab Al-A'malul Qulub adalah untuk selalu dan senantiasa bersungguh-sungguh memperbaiki hati dengan cara meninggalkan kerusakan-kerusakan, meninggalkan perkara-perkara yang merusak, baik merusak tersebut dengan tubuh kita seperti merokok, minuman keras dan sejenisnya, dan juga meninggalkan apa saja yang merusak agama yang mulia ini, meninggalkan perkara-perkara yang menyeleneh, perkara-perkara yang dijajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan terutama meninggalkan perbuatan kesyirikan. Ini salah satu penyebab rusaknya hati. Yang penyebab besar rusaknya hati adalah para pelaku mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya khonifidin aliyakum rahimahullah ta'ala ajmain. 7 cara tersebut mudah-mudahan sedikit ini dapat kita amalkan. Kita tergolong orang-orang yang selalu dan senantiasa mengislah, memperbaiki, menata hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang hati yang selamat, hati-hati yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari kesyirikan, hati-hati yang selalu dan senantiasa selamat dari kekotoran kemaksiatan. Yang inilah yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Satu saat kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yanfa'ul mal wal banun. Satu saat kata Allah tidak bermanfaat lagi harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang datang dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang selalu dan senantiasa ingat kepada Allah, hati yang selalu dan senantiasa jauh dari kemaksiatan, kesyirikan dan segalanya. Nah, mudah-mudahan sedikit demi
Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kebenaran datang dari Allah, kekurangan dari kejahili dan kedangkalan ilmu saya pribadi. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustadz atas penyampaian ilmu dan nasihatnya. Baiklah, pada subuh kali ini kami mohon maaf meniadakan untuk sesi tanya jawab. Baiklah, sekali lagi kami sampaikan kepada Ustadz jazakallahu khairan atas ilmu yang bermanfaat pada subuh kali ini. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kajian dari Al-Ustadz Abu Ubaidillah Al-Kubari Hafizahullah Ta'ala dengan tema memperbaiki diri. Semoga setelah mendengarkan kajian ini kita bisa memperbaiki hati kita lagi untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, insyaallah untuk jadwal besok kita akan mendengarkan kajian yang akan ditemani oleh Al-Ustadz Irfan SPD. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, baiklah, untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama murotal Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.